Film ini menceritakan tentang bocah SMA culun yang kerap mendapat perlakuan tidak mengenakan dari teman-teman di kelasnya. Dia juga seringkali terancam untuk direnggut keperawanannya oleh pria fuckboy yang ada di kelasnya. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Apakah dengan ketebalan imannya ia bisa mempertahankan kesuciannya? Atau justru malah dia akan pasrah dan sedikit menggoyang? Silahkan nikmati video ini setelah pesan-pesan berikut. Dia adalah peran utama dari cerita ini, dan saya akan memanggilnya Dian. Dian tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah yang sekaligus studio foto yang diwariskan dari kakek neneknya. Tapi studio foto tak lagi digunakan karena terlenyap oleh perkembangan zaman. Ia juga mempunyai seorang adik perempuan yang selalu keren dalam berpenampilan. Dan saya akan memanggilnya Mitri. Dan kelakuan kedua anak ini sangatlah berbeda. Berpenampilan culun dengan rambut kepangnya, Dian lurus-lurus saja dalam menjalani sebuah kehidupan. Sementara Mitri pergaulannya cukup bebas, penampilannya yang stylish, dan ya, kegiatan pengejotan-pengejotan secara ilegal pun rupanya merupakan hal yang biasa baginya. Ternyata Dian baru saja lulus dari SMP dan hendak akan masuk ke SMA. Saat hari pertama Dian hendak berangkat ke sekolah, ibunya memberi sedikit motivasi untuknya. Ibunya juga mengatakan supaya Dian cepat-cepat bisa beradaptasi di sekolah barunya. Saat baru saja memasuki gerbang sekolah, Dian dikagetkan dengan penampilan siswa-siswi lain yang penampilannya trendy dan terkesan nakal baginya. Ketika ia buru-buru untuk masuk, ia tidak sengaja menabrak seorang pria. Saat ia hendak mengambil buku yang terjatuhan, tiba-tiba ada temannya si cowok yang memanggil nama Dian juga. Dan ternyata nama mereka sama-sama Dian, hanya beda nama belakangnya saja. Ini nanti daripada ribet, jadi saya akan memanggil dia Yanto. Yanto merupakan seorang pria fuckboy yang disukai banyak wanita. Walaupun nakal, tapi Yanto merupakan murid yang cerdas dan selalu mendapat nilai paling tinggi. Hal itulah yang membuat namanya populer dan disegani sampai ke SMP-SMP lain. Saat perkenalan siswa baru, Yanto menjadi perwakilan untuk berbicara di podium. Sontak Dian pun heran karena banyak cewek yang histeris saat nama Yanto dipanggil. Setelah itu Dian memasuki kelasnya dan Dian mendapat bangku di barisan paling belakang yang kebetulan bersebelahan dengan Yanto. Tidak lama Yanto mulai menghampiri Dian untuk mengejek dan menggodanya. Karena Dian bocah yang kuper, Dian langsung mengambil gunting yang ada di tasnya, kemudian menodongkan gunting itu ke arah Yanto. Dengan santainya, Yanto menanyakan, "Untuk apa kau memanggil gunting?" Dian pun kebingungan dan mengatakan hanya akan mencukur rambutnya. Dian juga mengatakan jangan mengganggu lagi. Jika mengganggu lagi, Dian tidak segan-segan untuk menggunting rambutnya. Mendengar kalimat itu, sontak membuat fansnya Yanto marah dan mendorong Dian. Tetapi di sini justru Yanto malah melindungi Dian. Bahkan Yanto menegaskan jangan berani ganggu Dian lagi. Yanto juga mengatakan kalau mulai sekarang Dian adalah pacarku. Cewek-cewek di kelas terkejut dan menertawai ucapan konyol Yanto. Karena menurut mereka sangatlah mustahil seorang Yanto membacari gadis culun dan kuper seperti si Dian ini. Untuk membuat mereka semakin terkejut, tiba-tiba Yanto langsung menyosor bibir Dian. Hal itu membuat Dian marah dan pulang meninggalkan kelas. Dian sangat sedih karena ciuman pertamanya diambil oleh laki-laki brengsek. Dian berharap ini hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Tetapi ini adalah kenyataan. Di hari keduanya, Dian lagi-lagi mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari temannya. Dian selalu diejek oleh Clarissa dan teman-temannya.
Saat gurunya mengumumkan bahwa sekolah akan mengadakan sebuah festival musim semi, sang guru menanyakan kira-kira siapa yang mau jadi panitia festival. Tiba-tiba, Clarissa menunjuk Dian untuk menjadi seorang panitia. Dian pun bersedia, dan si Yanto nampaknya mau menjadi panitia juga untuk menemani Dian. Saat Dian menyampaikan beberapa rencananya untuk festival, teman-teman sekelasnya justru tidak ada yang mendukungnya. Bahkan Clarissa mengatakan lebih baik duitnya buat karaokean saja daripada ikut festival. Hal itu tentu membuat Dian kecewa. Saat itu juga Yanto berbicara pada Dian bahwa ia akan membantunya. Tapi Yanto memberinya satu syarat. Dian harus mengatakan kepada teman sekelasnya bahwa ikut festival hitung-hitung Dian mau berkencan dengan Yanto. Tentu karena Dian anak yang taat pada tugas sekolah, akhirnya mau tidak mau Dian pun bersedia mengatakan itu pada temannya. Setelah Dian mengucapkan kalimat tersebut, Yanto pun langsung menggunakan jurus popularitasnya mengajak semua anak untuk ikut festival. Saat pulang sekolah, Yanto menagih janjinya pada Dian. Tapi Dian mengatakan ia hanya terpaksa mengungkapkan itu karena demi tugas sekolah. Dian juga mengatakan kalau dirinya tidak mau berpacaran karena masih sekolah. Tapi Yanto tidak mempermasalahkan hal itu karena ia sudah berciuman. Dian menjelaskan kalau itu bukanlah ciuman. Bisa disebut ciuman itu jika saling menyayangi dan mendampingi selama hidup. Pada keesokan harinya, terlihat Dian sibuk mendandani teman-temannya. Karena pada dasarnya, Dian juga mempunyai hobi mendandani atau mempercantik orang lain ketimbang mendandani dirinya sendiri. Clarissa terkejut setelah dirinya didandani oleh Dian. Karena hasilnya sangat membuatnya pangling dan cantik. Akhirnya, mereka pun berteman dan saling bertukar email. Tak lama, Mitri adiknya Dian juga datang ke situ mengenakan pakaian seksi. Hal itu membuat teman sekelasnya Dian yang bernama Zaki datang menghampirinya. Tapi nampaknya Mitri malah mengagumi ketampanan Yanto. Acara festival pun sedang berlangsung. Dian menonton dari atas sambil merenung dan tentunya bersyukur karena acaranya berjalan dengan baik. Dan ternyata Yanto juga ada di situ. Dian pun membujuk Yanto untuk memotong rambutnya. Dian terus membujuk dan terus membujuk sampai akhirnya Yanto mau merelakan rambut dindingnya dipotong. Setelah selesai mencukur, Dian juga memegang wajan Yanto. Hal itu membuat burungnya Yanto bangun dan membuatnya mengeluarkan jurus sosok perfectnya. Di situ Yanto kembali menagih janji kencan yang telah diucap Dian pada saat di kelas. Yanto menuntut Dian untuk datang ke stasiun jam 2 siang pada hari esok. Pada malam harinya saat sudah di rumah, Dian curhat kepada adiknya bahwa ia diajak kencan Yanto. Tetapi ia masih ragu. Adiknya malah memberi dorongan kepada Dian supaya mencoba untuk berkencan dengannya. Mitri mengatakan, siapa sih cewek yang gak mau diajak kencan sama cowok seganteng dia? Bahkan Mitri mengatakan kalau seandainya dirinya yang diajak dan digenjot pun ia akan menikmatinya. Ih, geli. Dengan segala keraguan, akhirnya Dian pun mau menemui Yanto di stasiun. Pada keesokan harinya, saat mereka bertemu, Yanto langsung menertawai penampilan Dian yang, Yanto berencana untuk mengajak Dian menonton sebuah film drama dewasa di bioskop. Hal ini bertujuan untuk mempermudah misinya untuk bisa menikmati tubuh si Dian. Tetapi Dian menolak dan malah mengajak untuk pergi ke kebun binatang saja. Akhirnya mereka pun pergi ke kebun binatang. Nampaknya Dian sangat menyukai beruang.
Karena Yanto merasa tidak nyaman melihat penampilan Dian yang culun, akhirnya Yanto mengajaknya ke toko baju, membelikannya baju yang keren dan membawanya ke bengkel variasi untuk dipermak. Saat selesai dipermak, Yanto terkejut melihat Dian yang sangatlah cantik, mulus, dan injection tentunya. Dian juga tak menyangka kalau dirinya bisa secantik dan se-injection ini. Wih, top. Setelah itu, Yanto mengajaknya pergi ke sebuah tempat karaoke. Saat sampai di room karaoke, Dian merasa takjub melihat keindahan bintang-bintang yang ada di plafon. Yanto mengatakan kalau dirinya juga menyukai bintang dan juga mempelajari tentang galaksi luar angkasa. Dan ya, hampir saja terjadi sebuah tragedi pengecotan ilegal di sini. Tetapi rupanya Dian masih belum bisa diluluhkan. Dian kecewa atas apa yang telah diperbuat Yanto. Ia mengatakan, ternyata hanya ini tujuan membelikan saya baju dan mengajak saya jalan, Yanto. Saat sampai di rumah, Mitri melihat baju baru Dian dan ingin meminjamnya. Tetapi Dian tidak mengizinkannya dan terjadilah tarik-tarikan baju sampai membuat baju itu sobek. Prepet. Pada keesokan harinya, saat Dian pulang dari sekolah dan melihat bajunya sudah tidak ada di gantungannya. Ternyata bajunya dipakai Mitri untuk menemui Yanto di tempat kerjanya untuk diajarkan soal ujian. Terlihat juga Sake yang menggodanya, tetapi Mitri hanya mencuekinya dan sepertinya Mitri sangat menyukai Yanto di sini. Dian yang menyadari hal itu, ia pun bergegas untuk mengejar Mitri. Saat baru sampai di depan, Dian melihat Yanto, kemudian Dian lari tetapi Yanto malah mengejarnya. Yanto mengatakan, Dian, kamu kangen kan sama aku? Sampai kamu kesini segala. Orang saya cuma mau ambil baju yang dibawa Mitri kok. Yanto pun menjawab, lah, memangnya baju itu penting? Emangnya baju itu berharga buat kamu? Dan Yanto juga mengajak Dian untuk bisa belajar bareng Mitri juga Sake di rumahnya pada hari Sabtu. Dan pada hari Sabtu sampailah mereka di rumah Yanto. Dian juga bertemu dengan ayah Yanto dan mereka pun berkenalan. Ayahnya Yanto juga mengatakan kalau Yanto tidak pernah membawa teman perempuan ke rumahnya. Saat melihat buku-buku tebal tentang luar angkasa, di situ Dian menyadari ternyata memang benar kalau Yanto menyukai tentang luar angkasa dan mempelajarinya. Sake juga mengatakan kalau Yanto mempelajari hal itu karena dia ingin masuk ke Universitas Todai. Saat sedang belajar, Mitri dan Sake memberi usulan agar mereka semua bisa belajar kelompok sekalian liburan pada saat musim panas nanti. Saat liburan musim panas tiba, mereka berempat akhirnya belajar kelompok sambil liburan di pantai. Saat Dian sedang menikmati suasana pantai sendirian, Yanto mengagetkannya dari belakang. Dan Yanto memberitahu Dian kalau adiknya sedang berada di dalam villa berduaan sama si Saki. Yanto juga mengatakan kalau mungkin saja mereka sedang melakukan ritual mantap-mantap di dalam villa. Mendengar hal itu, Dian bergegas untuk masuk ke dalam villa untuk memastikannya. Saat sampainya di dalam villa, Dian melihat adiknya yang sedang melakukan pemanasan. Melihat hal seperti itu, Dian langsung menegur adiknya dan mengeluarkan beberapa sabda-sabdanya. Setelah kejadian itu, Dian curhat kepada adiknya kalau dirinya mulai menyukai Yanto dan merasa jatuh cinta kepada Mas Yanto. Tetapi, Dian mengetahui kalau adiknya juga menyukainya.
Sang adik justru malah menyuruhnya untuk berjadian saja karena Midri juga merasa kalau Yanto tidak menyukainya. Lalu pada malam harinya, Dian mendatangi Yanto di ruang apa ini? Ruangan inilah yang buat ngintip bintang. Ruangan ini punya bapaknya si Yanto. Di situ Dian diperlihatkan tentang keindahan bintang-bintang di langit. Saat Dian sedang terkejut melihat keindahan langit, tiba-tiba jiwa penggecotannya Yanto kumat lagi di sini. Tetapi Yanto menyadari iman Dian sangatlah kuat. Akhirnya Yanto membatalkan niatnya. Yanto memberitahu Dian kalau tahun depan saat malam Natal akan terjadi fenomena hujan meteor yang hanya terjadi 100 tahun sekali. Yanto berharap Dian juga bisa menikmati fenomena itu dari ruangan ini. Yang akhirnya mereka berdua pun berjanjian akan kesini lagi pada malam Natal nanti. Tidak lama, Dian di situ menyatakan perasaannya kepada Yanto. Dian memberitahu Yanto bahwa ia mencintai Yanto. Wah. Tapi entah kenapa, Yanto justru terlihat marah dan pergi begitu saja meninggalkan Dian sendirian. Aneh si Yanto, harusnya kan ini kesempatan untuk menggencot. Malah merah.